Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2021, bersama dengan saya, Vikaris Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKE Perut Jahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-47, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap langkah demi langkah yang boleh kami jalani, di dalam setiap waktu demi waktu yang boleh berlalu. Kami boleh menjalankan setiap aktivitas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan di dalam hidup kami. Semuanya karena tuntunan, perlindungan, dan bimbingan daripada Tuhan saja. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Ketuk hati kami, buka pemikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangkah dan melakukan segala sesuatunya berdasarkan dari kebenaran firman-Mu. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang panah ini yang jadi. Nah, doa pinta dan mohon kami berdoa. Amin. Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-47, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15, di bawah judul perikop keruntuhan Babel. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Shalom. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama tadi, di sini saya ingin mengajak kita untuk berfokus pada ayat yang ke-10. Yang akan saya bacakan kembali, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situ tadi dikatakan, tiada yang melihat aku, dan tiada yang lain di sampingku. Ini merupakan perkataan dari orang-orang yang menyombongkan diri, yang merasa bahwa semua yang mereka lakukan adalah karena kemampuannya saja, karena kemampuan mereka sendiri. Padahal itu menyesatkan.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana bangsa Babel menyombongkan diri karena memiliki banyak pengetahuan dari orang-orang bijaksana yang menakjubkan, yang menguasai ilmu perbintangan. Mereka juga dikatakan bahwa mampu mengucapkan mantra untuk menyerang musuh dan meramalkan nasib orang. Namun, pada akhirnya karena kesombongan mereka itu, Allah mengakhiri kesombongan daripada bangsa Babel ini. Mereka akan habis dibakar api seperti jerami dan tidak dapat menyelamatkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Allah menentang kekuasaan dunia yang angkuh. Hukuman Allah pasti menimpa seluruh kebohongan dari orang-orang yang menganggap diri mereka hebat, menganggap diri mereka bijaksana, sehingga kesombongan itu pun keluar. Diperhadapkan jika pada saat ini, kita juga sering pastinya mendengar, bahkan menyaksikan dengan mata kita. Ada saja orang yang merasa aman dan terbiasa untuk melakukan pelanggaran, bahkan di dalam melakukan berbagai kejahatan. Jangankan kita melihat mereka untuk merasa bersalah, malahan orang itu merasa bahwa tidak ada yang lain yang tahu perbuatannya, dan seolah-olah kebal terhadap penghakiman daripada Allah. Kejahatannya pun terus dilakukan dengan rasa bangga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang merasa diri luar biasa dan tahu segalanya tidak akan berkenan di hadapan Allah. Hal ini juga boleh mengingatkan kita untuk kita renungkan bersama-sama bahwasanya di atas kebijaksanaan kita ada Allah yang mengatur segalanya lebih daripada yang kita mampu pikirkan. Segala sesuatunya di dunia ini adalah milik Allah. Diatur menurut kehendaknya dan dipakai untuk keadilannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kesombongan diruntuhkan di dalam diri kita. Dan semuanya dikembalikan untuk semata-mata kemuliaan nama Allah. Tidak ada gunanya memakai ilmu dan kecerdasan hanya untuk menyombongkan diri saja. Karena apa? Allah telah memperingatkan bahwa orang yang demikian hanya akan berakhir dalam kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita renungkan. Janganlah kita seperti bangsa Babel pada saat itu. Yang dimana mereka memperlihatkan kesombongan mereka. Yang menganggap diri mereka mampu untuk melakukan segalanya. Sehingga pada akhirnya malah menjadikan malapetaka kepada mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Di dalam kita melakukan segala sesuatunya, janganlah kesombongan diri itu muncul. Melainkan kerendahan hati boleh menguasai diri kita. Yang dimana kita selalu mengingat bahwa kita mampu, kita bisa untuk melakukan segalanya karena pertolongan semata-mata daripada Allah. Karena Allah yang memampukan kita sehingga kita mampu dan bisa tadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingat, menguatkan kita di dalam menjalankan setiap hari lepas hari, di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, serta di dalam setiap pelayanan yang boleh kita lakukan. Bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, bukan karena hebat daripada diri kita sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena kemurahan cinta kasih Tuhan boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, karena kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami baca,
serta kami boleh renungkan, terlebih kami terapkan dalam hidup kami. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi landasan di dalam kami melakukan hari lepas hari kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau naikkan doa kami. Kami ingin berdoa kepada bangsa kami, Indonesia. Kiranya Tuhan menopangkan tangan, memberkati, agar kami boleh hidup berbangsa dan bernegara di dalam kedamaian, di dalam kesejahteraan, sehingga kami boleh tetap selalu merasakan cinta, kasih, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Tuhan juga boleh memberkati segala pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah Tuhan boleh nyatakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga melalui mereka boleh mewujudkan harapan, yaitu hidup di dalam kesejahteraan dan kemakmuran, serta juga perdamaian. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada gerejamu, dimanapun berada, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya, setiap rencana, bahkan setiap apapun yang hendak dilaksanakan, sehingga segalanya boleh terjadi dengan baik atas kemurahan Tuhan saja. Tuhan juga boleh memberkati para pendeta, penatua diakon, penginjil, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga kesehatan, kekuatan boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Ya Bapak Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin naikkan doa kami, terkhususnya kepada jemaat-Mu, yaitu Jemaat Bukit Nyumbung. Kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat ini di dalam setiap peribadahan, dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan, bahkan di dalam setiap harapan, keinginan yang hendak dilakukan dan dicapai. Biarkan jemaat-jemaat-Mu ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang takut akan Tuhan, dan jemaat yang boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, harapan pinta dan doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah mau ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.